Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kita untuk hadir melanjutkan kajian-kajian kita, yaitu kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu bab la taqul qabbahallahu wajhah. Jangan kamu mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Semoga Allah memburukkan wajahnya. Ini biasanya diucapkan oleh seorang majikan ataupun atasan terhadap bawahannya, apakah itu pembantunya, ataukah pegawainya, ataukah mungkin termasuk juniornya, di saat dia tidak puas dengan kerjaan mereka, atau di saat bawahannya tersebut atau pembantunya tersebut atau mungkin istrinya melakukan pekerjaan yang salah, tidak seperti yang diharapkan oleh atasannya, oleh majikannya. Lantas dia mengatakan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahnya, atau kalau dia mukhatab, semoga Allah memburukkan wajahmu. Ini ucapan yang tidak dibolehkan. Ucapan yang tidak dibolehkan. Dasarnya yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, la taqulu qabbahallahu wajhah. Janganlah kamu mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu. Ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum. Kenapa tidak dibolehkan, ikhwati fiddin? Ketika kita mengatakan sebuah kekecewaan, ucapan kekecewaan terhadap seorang dengan mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu, tentu ini sangat bertentangan dengan apa yang sudah ada. Allah Subhanahu wa taala firman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik ciptaan. Allah juga berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh kami telah muliakan anak Adam. Oleh karena itu ikhwatiddin, ketika kita mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya, ini jelas bertentangan dengan ayat. Kalaupun kita menganggap wajah seseorang buruk, sungguh ikhwatiddin, sungguh pada hakikatnya dia tidaklah seorang yang buruk rupa. Apalagi kalau kita katakan, kita nisbatkan kepada Allah, apalagi berdoa kepada Allah dengan ucapan semoga Allah memburukkan wajahnya. Ini jelas ucapan yang sangat keliru. Dan wajah itu merupakan anggota badan, anggota tubuh manusia yang paling mulia. Yang paling mulia dan paling terhormat. Sehingga Rasulullah SAW melarang kita memukul wajah. Silakan pukul yang lain kalau memang layak untuk dipukul. Tapi seberapa layak hukuman tersebut dijatuhkan kepada seseorang, tetap saja tidak boleh pukul wajah. Karena wajah itu anggota yang paling terhormat di kalangan manusia. Oleh karena itu, ketika kita bertemu dengan seseorang, yang pertama kita hadapi adalah, yang kita lihat adalah wajahnya. Itulah salah satu tanda pengenalnya. Demikian juga yang paling banyak dirawat manusia adalah wajahnya. Apalagi dia seorang akhwat, seorang wanita. Wajah itu segala-galanya bagi mereka. Makanya mereka rela merogoh kocek mereka jutaan demi untuk memperbaiki wajahnya. Agar terlihat menarik. Terutama pada lawan jenisnya. Makanya ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum, alat-alat kecantikan, krim-krim kecantikan, itu sangat laris manis di kalangan kaum Hawa. Sekarang sudah menular kepada kaum Adam. Perawatan-perawatan wajah. Dulu laki-laki tidak begitu peduli dengan wajahnya. Yang penting kantongnya. Kantongnya tebal, mau wajahnya bagaimanapun tetap laku. Gitulah kira-kira. Tapi sekarang ya tidak lagi seperti itu. Banyak kaum Adam itu mulai memasuki tempat-tempat perawatan wajah. Makanya banyak tak sedikit juga anak Adam susah membedakan ini perempuan atau laki-laki wajahnya. Seandainya tak tumbuh jenggot, dikasih nama Wati juga masih cocok. Begitulah saking halusnya. Begitu ikhwatiddin. Ya. Dan kaum wanita pun sekarang mulai pula menggandrungi yang seperti itu. Tapi biasanya kalau akhwat-akhwat yang sudah hijrah biasanya tetap gandrung dengan yang berjambang. Tenang antum. Pangsa pasar antum beda. Ya. Enggak sama dengan yang pasar-pasaran itu. Itu ya ikhwatiddin. Jadi dia terlihat lelaki banget, gitulah kata mereka. Itulah dia. Makanya jangan antum cukur jenggot. Nanti kalau antum cukur jenggot, nanti dipanggil orang Fatmawati baru tahu. Ya, itulah dia. Ciri kita sebagai seorang laki-laki, jenggot dan kumis. Ikhwatiddin, makanya ya dilarang kita mencela wajah seseorang. Tidak dibolehkan. Mencela yang lainnya gimana? Juga tidak dibolehkan. Ya. Misalnya seorang itu misalnya dia cacat. Kakinya agak pincang. Enggak boleh kita katakan, "Hei pincang." Juga enggak boleh. Semoga Allah memincangkan kakimu. Juga enggak boleh. Kenapa ini wajah yang disebutkan oleh Rasulullah? Karena memang wajah itu yang terutama. Ya. Wajah itu yang terutama. Ada seorang yang kakinya cacat, tapi Masya Allah wajahnya ganteng luar biasa. Tetap banyak yang akan tertarik dengan dia. Kenapa? Wajah itulah inti daripada tubuh manusia. Demikian ikhwatiddin,
Rahimani Allahu wa iyyakum. Makanya kalau kita lihat ada kaum Hawa, saking hebat perawatan wajahnya putih, tangannya coklat. Coba perhatikan. Saking diperhatikan itu semua. Ya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, la taqulanna, janganlah kamu mengatakan, qabbahallahu wajhak wa wajha man ashbaha wajhik. Insyaallah. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratih. Janganlah kamu mengatakan, la taqulanna, jangan kamu sekali-sekali mengatakan, semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang yang seperti wajahmu. Aduh, ini lebih parah lagi. Kalau dia bermasalah dengan seseorang, ya insting manusia mencela dia. Tapi kalau ada orang yang tak terkait dengan dia, hanya sekedar mirip, apa dosa dia dicela? Ya, sama seperti begini. Kalau kita nggak puas dengan kerjaan bawahan kita, kita cela dia misalnya, kamu ini memang nggak pernah beres pekerjaanmu. Bapakmu juga demikian, kakekmu apalagi, apa hubungannya bapak dengan kakeknya? Demikian ikhwatiddin. Jadi tidak boleh mengkaitkan orang lain. Sedangkan dia saja ketika kita caci, kita cela dengan cara seperti ini, itu saja menjadi larangan. Terdapat larangan, apalagi mencela orang yang tidak ada hubungan dengan dia, hanya sekedar wajahnya mirip. Atau mungkin dia berasumsi atau atau dia mungkin ingin karena bencinya dengan seseorang ini, bukan hanya dengan dia, pokoknya setiap ada orang yang mirip dengan dia, dia pun menjadi sangat benci. Mungkin adalah jenis orang seperti itu. Ya. Atau mungkin dia trauma dengan orang-orang yang mirip seperti itu. Biasanya orang-orang yang trauma dengan sesuatu, apalagi yang sejenisnya, itu dikarenakan cinta misalnya. Seorang wanita dikecewakan oleh seorang laki-laki. Lantas semenjak itu dia kecewa dengan seluruh laki-laki. Nah ini salah. Karena tidak semua laki-laki seperti itu. Seorang laki-laki dikecewakan oleh seorang wanita. Lantas dia katakan seluruh wanita pengkhianat. Ini kan ikhwatiddin jelas kesalahan fatal. Apa dia lupa mamanya perempuan? Itu dia. Nggak boleh seperti itu. Ya. Kalau kita sempat dikecewakan oleh seorang perempuan, ya sudah. Untuk dia kita move on, move off. Untuk yang lain move on gitu. Jadi nggak sempit dunia ini kita buat. Ya kan? Udahlah yang kecewa ya sudah kecewa. Benahi diri, terima file yang berikutnya. Ya kan? Mbak kata orang-orang, tak sekuntum kembang di taman dan tak seekor kumbang di lautan. Kok di lautan sih di hutan. Begitu. Jadi ya sudah, jangan kita paku rata, kita samaratakan semua orang. Ya, jangan samaratakan. Terkadang ikhwati fiddin, kita menyamakan berdasarkan suku. Bisa seperti itu. Menyamakan orang berdasarkan suku. Ini sukunya apa nih? Sukunya Padang. Udah. Tolak. Nggak beres orang Padang. Ada yang seperti itu. Berdasarkan suku. Ada yang berdasarkan kota. Kalau di Jawa sana, antum katakan dari Medan, sudah. Medan. Terbayang dia dukun AS. Antum ingat dukun AS? Terbayang dia dukun AS. Wah, serem. Begitu. Padahal banyak orang Medan yang baik-baik kan? Ya kan? Demikian. Tapi begitulah image orang. Karena yang dia lihat orang Medan itu yang di Pulau Gadung. Itu dia yang kasar-kasar. Begitu penumpang lewat, masuk, dipegang. Ayo bang. Masuk bus kita bang. Dikasari begitu.
Dikira semua orang Medan seperti itu. Itulah ikhwatiddin. Dan ini nggak dibolehkan. Kita harus tetap berpikir objektif dalam menilai seseorang. Ya, tak objektif dalam menilai seseorang. Ingat, ketika Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah astafal Arab ala nas. Sesungguhnya Allah itu memilih orang Arab di antara semua orang. Wastafa Quraisy alal Arab. Kemudian Allah memilih orang Quraisy di antara seluruh suku Arab, bangsa Arab. Summastafa Hashimi, ya. Bainal Arab, Allah istimewakan suku Bani Hashim, wastafa Bani Hashim alal Quraisy. Allah istimewakan Bani Hashim dibandingkan orang-orang Quraisy yang lainnya. Wastafani, Allah pilih aku min baini Bani Hashim, dari seluruh orang-orang Bani Hashim. Itulah dia, ya. Jadi suku Bani Hashim itu istimewa dibandingkan terpilih dari sekian suku-suku yang ada di Arab Quraisy. Itu dia. Jadi istimewa orang Quraisy ini. Dari orang Quraisy yang lebih istimewa adalah suku Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Tapi kita lihat, siapa orang yang paling dendam dengan Rasulullah? Orang Indonesia? Orang Indonesia? Orang mana? Orang Arab? Orang Arab. Orang mana? Orang Quraisy. Siapa itu? Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Antum tahu siapa Abu Lahab? Dari Bani Hashim atau Bani yang lain? Dari Bani Hashim. Paman kandung Rasulullah. Bayangkan ikhwatiddin. Itu menunjukkan bahwasanya satu suku tidak bisa dinilai semua baik dan semua buruk. Nggak bisa. Ya. Ada yang baik dan pasti ada juga yang buruk. Makanya Islam melarang ikhwatiddin. Melarang. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, Rasulullah SAW naik ke atas gunung Bukit Sofa, kemudian memanggil orang-orang Quraisy. Di sanalah dia awal sekali berdakwah dengan dakwah secara terang-terangan, untuk mengajak orang-orang Quraisy pada waktu itu mengucapkan La ilaha illallah. Yang pertama sekali yang menentang adalah Abu Jahal. Dan itu orang Quraisy. Kan luar biasa ikhwatiddin. Ya. Dan nanti juga, ya, tanda-tanda hari kiamat yang banyak menyesatkan manusia. Rasulullah katakan, bangsanya bangsa kita, kulitnya kulit kita, bahasanya bahasa kita. Jadi dari mana? Arab. Itulah dia. Dan itu kenyataannya. Sekali lagi, jangan sekali-sekali menetapkan baik dan buruk terkait dengan suku bangsa. Itu tidak objektif. Allah menciptakan itu semua. Wa ja'alnakum qabail wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Allah jadikan kalian itu bersuku bangsa lita'arafu, untuk saling mengenal. Itu dia. Ya, untuk saling mengenal. Tidak boleh kita menetapkan ini dan itu untuk satu suku atau satu tempat atau apalah namanya ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Baik. Jadi kalau kita katakan semoga Allah mencela kamu, semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah suku-sukumu, Allahu Akbar, itu sudah mencela satu suku. Satu suku bangsa dicelanya. Ya, ini sangat dilarang dalam Islam. Baik, kemudian fa inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam berdasarkan suratihi, bentuknya. Ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum.
Di sini para ulama berbeda pendapat. Ala suratihi, ada domirnya ini. Apakah domir ha kembali kepada Allah, ataukah domir ha kembali kepada Adam alaihissalam? Jadi kalau kita katakan sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Berdasarkan bentuknya Allah atau bentuknya Adam. Karena di sini nggak disebutkan nyanya mana. Ya. Disinilah para ulama berbeda pendapat. Nyanya ini kembali kepada Allah atau kepada Adam? Kalau kita kembalikan nyanya kepada Allah, berarti Allah menciptakan Adam seperti bentuknya Allah. Wah, bahaya nih kan? Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah, dan Dia Maha Pengasih, dan Dia Maha Melihat, lagi Maha Mendengar. Ataukah dia kembali kepada Adam? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuk Adam. Ini pendapat yang dirojihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan di antara penguat dari hanya itu kembali kepada Nabi Adam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahu Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya. Tuluhu situ nazira, yang panjangnya 60 hasta. Coba kita lihat konteks hadisnya. Kemana nanti hanya? Nyanya itu kemana larinya? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam berdasarkan bentuknya yang panjangnya 60 hasta. Berarti sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam berdasarkan bentuknya yang panjangnya 60 hasta. Jadi bentuknya ini kembali kepada Adam atau kembali kepada Allah? Kepada Adam. Dari mana taunya? Yang panjangnya 60 hasta. Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya yang panjangnya 60 hasta. Jadi kalimatnya ini 60 hasta gak akan mungkin dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Bukan yang panjangnya sepanjang 60 hasta. Dari hadis ini juga bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya ya, Nabi Adam itu diciptakan 60 hasta. 60 hasta berapa meter? 1 hasta ini ada setengah meter ini. Ini 1 meter lebih kurang. Adalah ya, setengah meter. Berarti 60 hasta, tinggi Nabi Adam berapa? 30 meter. Baik, kalau 1 tingkat 3,5 meter. Berarti tinggi Nabi Adam sekitar ya 25 tingkat lah gitu. Seperti JW Marriott gimana? JW Marriott berapa? Gak pernah nginep ya di JW Marriott. Ya mungkin seperti Mahantan gitu lah ya. Mahatan gitu. Itulah tinggi Nabi Adam alaihissalam. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala gak akan mungkin segitu tingginya. Allah itu akbar. Lebih besar dari seluruh alam. Allah mengatakan was-samawatu matwiyatum biyamini. 7 lapis langit digulung dengan tangan kanannya Allah. Ya kalau Allah hanya sekedar 60 hasta gimana menggulung langit? Gulung bumi aja gak bisa. Itu tandanya bahwasanya innallaha khalaqa Adam ala suratihi tulu situ nazira. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala
menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya yang panjangnya 60 hasta, ya. Ini menunjukkan bahwasanya hanya itu kembali kepada Adam, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, falamma khalaqahu, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, qala idhhab fasallim ala ulaika nafar minal malaikati julus. Kata Allah, Adam, kamu pergi, samperin tuh malaikat yang sedang duduk-duduk. Fastami ma yuhayyunak. Kamu dengar bagaimana ucapan salam mereka. Fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dzurriyyatik. Karena salam mereka itu adalah salam untuk kamu dan seluruh anak cucumu. Faqala assalamu alaikum. Lantas Nabi Adam pun pergi nyamperin tuh malaikat-malaikat. Kata Nabi Adam, assalamu alaikum. Lantas faqalu, malaikat mengatakan, menjawab, waalaikumsalam, assalamu alaika wa rahmatullah. Assalamu alaika wa rahmatullah. Itu jawaban malaikat. Fakullu man yadkhul jannah ala surati Adam. Semua yang masuk surga bentuknya seperti Adam. Artinya penduduk surga itu tingginya 60 hasta. Jadi kita nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tadi? Penduduk surga. Baik. Ya. Rasulullah mengatakan sesungguhnya penduduk surga itu seluruhnya bentuknya seperti bentuknya Nabi Adam. Berarti penduduk surga tingginya sekitar 60 hasta. Kemudian falam yazal al-khalqu yanqusu ba'du hatta al-an. Dan kemudian yang Nabi Adam awal ciptaan itu 60 hasta, kemudian setelahnya terus berkurang tingginya sampai sekarang, sampai seperti antum ini. 1,5 meter, cepek limpul, 170 gitu. Yang tadinya dari sekitar 30 meter. Itulah dia. Kita nggak tahu nih nanti ke depan sampai mendekati hari kiamat tinggal berapa meter, tinggal berapa senti kita nggak tahu. Tapi begitulah ikhwatiddin, ya. Begitulah kodrat alamnya. Itu pendapat yang pertama. Yang mengembalikan hanya kepada Nabi Adam. Pendapat yang kedua mengatakan hanya kembali kepada Allah. Innallaha khalaqa Adam ala suratihi. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya. Bentuknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalilkan dengan beberapa dalil. Ya. Di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqabbihal wujuh fa inna bani Adam khuliqa ala surati rahman. Janganlah kalian mencela wajah. Enggak boleh. Jangan kalian mencela wajah. Sesungguhnya Adam diciptakan berdasarkan bentuk Allah Subhanahu wa taala. Surah bentuk Allah Subhanahu wa bentuk Ar-Rahman. Dari hadis ini pertama enggak boleh kita mencela wajah. Jadi kalau kita katakan misalnya lagi mencaci orang, dasar pesek, enggak boleh. Kenapa? Karena itu ada di wajah. Ya, tidak boleh mencela wajah. Dasar peang, misalnya begitu kan. Dasar wajahnya rata, dasar bibirnya jemping, gitulah kira-kira. Ya. Yang begitu-begitu tidak dibolehkan. Karena kalau kita mencela wajahnya, kita berarti mencela si penciptanya. Misalnya ini kita melihat ada kursi. Kursi itu kalau kita dudukkan goyang. Ternyata kakinya nggak rata. Kalau kita duduk sengit dia begini. Baik.
Kita katakan, ini siapa yang buat kursi seperti ini? Ya kan? Kok begini nih kursi? Gak bagus nih buatannya. Kan bukan mencela kursinya. Yang dicela adalah si pembuatnya. Demikian juga kalau kita mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mencela si penciptanya. Itulah dia. Makanya untuk mencela orang jelek misalnya, wajahnya jelek misalnya, hidungnya pesek misalnya, itu tak dibolehkan. La tuqabbihal wujuh. Jangan kalian mencela wajah. Fa inna bani Adam khuliqa min surat Rahman. Ala surat Rahman. Sesungguhnya Adam itu diciptakan berdasarkan bentuk Ar-Rahman. Hadis ini kalau Syekh Albani rahimahullah berpendapat hadisnya dhaif. Bahkan beliau mengatakan mungkar. Tapi ada seorang syekh bernama Syekh Al-Ghunaiman. Beliau mengatakan hadis ini sahih. Yang telah disahihkan oleh Imam Ahmad dan gurunya Ishaq bin Rahway. Berarti memang terjadi khilafiyah. Hebat di sini. Kemudian Syekh Ghunaiman ini mengatakan bahwasanya ya surah yang dimaksud sama seperti yang lain-lain. Ya. Kita lihat apa dalilnya. Pertama, kalau tadi kan dalil udah oke lah, terjadi khilafiyah antara penetapannya sahih ataukah dhaif. Ya. Kita lihat hadis yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata qala Rasulullah SAW, "Idza qatala ahadukum falyajtanibil wajh." Apabila kalian bertengkar ataupun berantemlah bahasa kita, berkelahi, hindari memukul wajah. Fa inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala surati wajhi. Karena sesungguhnya Adam itu diciptakan Allah berdasarkan bentuk wajahnya. Ini juga sepertinya belum jelas. Wajah siapa sekarang? Berdasarkan bentuk wajah Allah ataukah wajah Adam? Kita lihat lagi. Dari Ibnu Abbas. Tadi hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dan disahihkan oleh Syekh Albani. Tapi di sini juga belum jelas. Hanya kembali kepada Allah atau kepada Nabi Adam. Karena Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuk wajahnya. Nah, ini sama seperti yang awal tadi. Bisa dikembalikan kepada Adam, bisa dikembalikan kepada Allah. Dari Ibnu Abbas dalam sebuah hadis tentang syafaat, qala Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, "Atani Rabbi faqad ahsana surah." Allah mendatangi aku, Tuhanku mendatangiku dengan surah, dengan bentuk yang terbaik. Bi ahsani surah, dengan bentuk yang terbaik. Faqala ya Muhammad labbaika rabbi. Dia berkata ya Muhammad. Rasulullah menjawab labbaika rabbi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Baik. Jadi ini gimana? Syekh Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya haknya itu kembali kepada Allah. Loh, berarti ada penyamaan antara bentuk Allah dengan bentuknya Nabi Adam. Iya kan? Karena di hadis yang tadi yaitu diciptakan yang panjangnya 60 hasta. Apa kata Ibnu Taimiyah? Lafzus surah fil hadisi kasairi ma warada minal asma'i was sifat. Lafaz surah tadi yang disebutkan dalam hadis ini sama kaedahnya dalam memahami surah, ya, sama kaedahnya seperti memahami nama dan sifat-sifat Allah. Allati qad samma makhluq biha, yang telah dinamakan Allah makhluknya dengan nama yang sama. Seperti ini Khafiddin. Seperti Allahu la ilaha illahu huwal hayyul qayyum. Hayyun qayyum. Allah itu hayyun, yaitu maha hidup. Tapi Allah Subhanahu wa taala juga menamakan, memberikan sifat pada makhluk hayyun juga. Contohnya apa? Yukhrijul hayya minal maiti wa mukhrijul hayya minal mayyit.
Yukhrijul mayyita minal hayy, yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyita minal hayy. Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Sekarang Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Hidup yang di sini makhluk apa enggak? Hah? Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Kira-kira hidup di sini penisbatan sifat untuk makhluk apa tidak? Makhluk, artinya Allah mengeluarkan makhluk yang hidup dari makhluk yang mati dan mengeluarkan makhluk yang mati dari makhluk yang hidup. Sama-sama disebutkan hayyun. Tadi Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Hidup juga. Sama-sama hidup. Sama-sama hayyun. Tapi al-hayyu la kahayyi. Artinya kehidupan, sifat hidup pada Allah tidak sama seperti sifat hidup pada makhluk. Seperti Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Ghafurur Rahim. Apa artinya? Maha Ghafur, Maha Pengampun, Ghafurur Rahim lagi Maha Penyayang. Allah juga memberikan sifat ini kepada Rasulullah. Wa bil mu'minina Raufur Rahim. Dan terhadap orang mukmin Raufur Rahim. Sama. Ya. Namanya dengan nama Allah sifatnya dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Ar-Rahim la kar-Rahim. Sifat Rahim yang ada pada Allah tidak sama dengan sifatnya Rahim ada pada makhluk. Demikian juga As-Surah la kas-Surah. Artinya sifat bentuk yang ada pada Allah beda dengan sifat bentuk yang ada pada anak-anak Adam. Karena kedua-duanya memiliki sifat bentuk. Itulah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimaniyallahu wa iyyakum. Ini sama dengan seperti yad. Allah mengatakan, Ma mana'aka alla tasjuda. Allah mengatakan, Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Iblis, kenapa engkau enggak mau sujud terhadap Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Dengan kedua tanganku. Kemudian Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran, Yadullahu wa qalatil yahud yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan yadullah maghlulah. Tangan Allah itu terbelenggu. Allah bantah mereka. Ghullat aidihim. Bahkan tangan mereka yang terbelenggu. Bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah menisbatkan tangan kepada makhluk dan juga Allah menisbatkan tangan pada Allah sendiri. Allah katakan hulat aidihim, tangan mereka yang terbelenggu. Ya, tangan siapa ini maksudnya? Mereka. Makhluk, orang Yahudi. Bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Tangan siapa ini? Tangan Allah. Sama-sama penyebutan dengan tangan. Tapi ya laisal yad kal yad. Tidak sama tangan yang ini dengan tangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga mengenai surah. Laisa surah kas surah. Tidak sama bentuk yang ada pada Adam dan anak-anaknya dengan bentuk yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bis-shawab. Banyak juga para ulama mengambil. Terus bagaimana dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah itu Nabi Adam diciptakan berdasarkan bentuknya, nyanya kembali kepada Allah. Terus gimana dengan memahami tulu situ nazira? Ini gimana? Yang panjangnya 60 hasta. Gimana bantahan mereka? Mereka membantah Innallaha khalaqa Adam ala suratih. Sesungguhnya Allah menciptakan Adam berdasarkan bentuknya Allah. Titik. Panjangnya ataupun tingginya 60 hasta. Jadi sampai pada
bentuknya seperti bentuknya Allah, kemudian yang panjangnya, namun tingginya Nabi Adam 60 hasta. Jadi sifatnya dikembalikan kepada bentuknya Nabi Adam, bukan bentuknya Allah Subhanahu wa taala. Mulai pening kan tuh? Saya pun pening gimana cara menjelaskan. Demikianlah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau saya tidak silap, Ustadz Firanda juga merojihkan bentuknya seperti bentuk Adam. Kembali kepada Nabi Adam dengan ciri-ciri tuluhu sittuna zira. Allahu a'lam bissawab. Ikhwah, itu sajalah kajian kita pada sore hari ini. Antum nanti coba cari-cari di website gimana, tapi jangan yang Asy'ari ya. Ya, website Salafi ya. Gimana dalam memahami khalaqa Adam ala suratih. Allah menciptakan Nabi Adam berdasarkan bentuknya. Allahu a'lam bissawab. Baik, bagi ikhwah yang mau bertanya silahkan. Ketika seorang ibu mengetahui keburukan teman anaknya si X, kemudian menyuruhnya untuk memblokir kontak temannya tersebut, dan si X tidak tahu letak kesalahannya di mana. Kemudian dia bertanya kepada semua teman-temannya, teman-teman sekitarnya melalui HP, lalu diblokir juga. Apakah ini termasuk memutuskan silaturahmi, menzalimi orang lain? Padahalnya ibunya sudah mengetahui sunnah, sering ikut kajian. Ini sepertinya nyindir nih. Khafiddin, perhatikan. Pertama, kita harus sadari, tidak ada manusia itu yang terlepas dari dosa, dari kesalahan. Siapapun dia, Khafiddin. Tidak ada seorang pun yang terlepas dari kesalahan. Dan itu sudah ketetapan Allah. Melalui lisan Rasulullah, kullu bani Adam khatta'un. Semua anak Adam bersalah. Wa khairu khatta'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah yang bertaubat. Makanya ketika kita melihat ada yang salah, tugas kita melihat yang salah apa? Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Saling nasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itu tugas kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran dia rubah dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Ya, dengan lisannya. Kemudian Rasulullah mengatakan, unsur akhaka zalim wal madlum. Tolonglah saudaramu yang menzalimi dan yang terzalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, kalau yang terzalimi ya kita bantu dia. Wa fima zalim, bagaimana dengan yang menzalimi? Kok dibantu? Apa kata beliau? Dengan cara mencegah kezalimannya. Bagaimana cara mencegah kezalimannya? Dinasihati. Itulah dia. Ya. Oleh karena itu, Khafiddin, tetap kita harus memberinya nasihat. Terkadang kita nggak sanggup memberinya nasihat. Apakah boleh kita blokir? Ikhwah, memblokir dan minta pertemanan, menginvite, follow dan lain-lainnya, itu hak seseorang. Ya, itu hak seseorang. Ini sama seperti ini, Allahu a'lam bissawab, ketika seorang mau bertamu ke rumah kita, kita bebas memilih mau terima atau tidak. Allah mengatakan fa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila mereka mengatakan, maksudnya si penghuni rumah, pulanglah, pulang. Jadi kalau kita diblokir, tidak masalah. Ya, tidak masalah. Kita jangan baperan. Jangan baperan. Ya. Kalau seandainya kita punya salah, tapi dia nggak sampaikan,
Anda nggak tahu apa kesalahan Anda. Selama Anda nggak tahu apa kesalahan Anda dan tidak ada yang menasihati, maka Anda dimaafkan akan kesalahan itu. Namanya juga nggak tahu apa salah saya. Misalnya kita jalan nih, turun tangga, kepijaklah kaki antum. Ketika turun tangga, saya nggak sadar, bengkak kaki antum seminggu. Sakit kali hati antum dengan ustadz itu. Aku sakit kali hatiku dengan Ustaz Ali Nur. Kenapa? Dipijaknya kakiku, bengkak. Dia macam nggak ada kejadian aja. Loh, berdosakah saya? Berdosa nggak saya? Hah? Woi, dosa nggak? Saya nggak berdosa, nggak sadar saya nggak tahu atas kesalahan itu. Gimana saya berdosa? Kecuali sudah dibilang, Ustadz mijak kaki kawan itu. Apa iya? Bengkak tuh. Minta maaf Ustadz. Enak aja, nggak sengaja kok. Itu baru kena. Ya, demikian. Kalau sengaja dia pijak itu memang kurang ajar Ustadznya. Justru karena nggak sengaja itulah makanya minta maaf. Begitu ya. Kami juga tidak tahu. Ya, jadi aman. Antum udah biarkan saja. Blokir, no problem, it's me. Gitu aja udah. Ya, nggak masalah. Itu deh, jangan baper. Jangan baper. Kan sering itu di media sosial debat kalah dia blok. Ya kan? Biarkan saja di blok, gak ada masalah. Demikian. Sebagaimana antum minta pertemanan, di-invite dengan dia. Kan suka-suka dia, mau di-invite apa enggak? Sebagaimana dia suka-suka dia, dikeluarkannya antum dari pertemanan dia, sudah gak apa-apa. Sebagaimana antum juga begitu. Jangankan sebuah kesalahan, ikhwafiddin. Antum gak suka saja. Aku gak suka kali dengan profil kawan ini. Dah. Apa namanya? Unfriend. Selesai kan? Hanya lihat profilnya. Kenapa? Profilnya si jualan aja misalnya begitu. Di unfriendnya sudah selesai masalahnya. Jadi gak usah terlalu baper. Gak apa-apa. Ya gak apa-apa. Gak ada yang ngasih tahu. Udah gak apa-apa. Nabi juga gak dikasih tahu. Jadi aman ikhwafidin. Berbaik sangka saja. Mungkin dia mau menenangkan diri. Udah selesai. Ya, mungkin dia sedang menonaktifkan Facebooknya. Aman, udah. Berbaik sangkalah terhadap teman. Ustadz, bolehkah kita memberi isyarat kepada orang yang memberi isyarat diam kepada orang yang ngobrol saat imam berkhutbah? Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau mengatakan diam dia nggak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta fi yaumil jum'ati ansit wal imamu yakhtub faqad laghauta." Kalau kamu berkata kepada temanmu, idza qulta li sahibika ansit, apabila kamu berkata kepada temanmu diam di hari Jumat, wal imamu yakhtub, padahal imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, kamu telah berbuat sia-sia. Memang enggak boleh. Tapi kalau isyarat boleh enggak? Ini dia. Dia nggak ngomong, nggak katakan, diam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik, kata Anas bin Malik, "Bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yakhtubu 'alal mimbar." Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari berkhutbah di atas mimbar. Faqama rajulun, seorang laki-laki berdiri. "Ya Nabi Allah, mata sa'ah?" Dia mengatakan, "Ya Nabi Allah, mata sa'ah?" Ya Rasulullah, kapan terjadi hari kiamat? Ini di saat khutbah ikhwatiddin. Kemudian fa'asyaron nas anijlisu. Fa'asyaron nas anijlis. Bukan, fa'asyaron nas aniskut. Maka orang-orang pun memberi isyarat supaya diam. Ya. Artinya kalau supaya diam gimana? Fa'asyaron nas anijlis ya.
orang-orang berkata, memberi isyarat ani jelisatnya supaya dia duduk. Ini. Itu kan isyarat tuh. Saya ulangi hadisnya. Bainama Rasulullah SAW yauman yakhtubu ala mimbar. Ketika Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, kata Anas bin Malik, faqama rajulu, seorang laki-laki berdiri. Mata sa'ah ya Nabi Allah. Kapan hari kiamat wahai Nabi Allah? Kemudian fa'asyaron nas ilaihi anijlis. Maka orang-orang pun memberi isyarat kepada dia supaya duduk. Gimana isyarat suruh duduk? Gimana? Beri isyarat suruh duduk gimana? Gini kan? Artinya apa ikhwatiddin? Boleh kita menyuruh sesuatu dengan isyarat di saat khatib sedang berkhutbah. Yang enggak boleh bicara. Itu dia. Adapun laki-laki ini boleh bicara dengan imam, enggak masalah. Sebagaimana imam boleh bicara dengan makmumnya. Tapi antar makmum enggak boleh bicara. Hanya berdasarkan hadis ini boleh memberi isyarat. Jadi kalau ada yang ngobrol, boleh kita? Boleh. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik. Ustadz, kalau di surga apakah malaikat masih tetap mengawasi kita? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Nantilah ya kita sama-sama masuk surga, tengok mana nih malaikat ngawas apa enggak gitu. Allahu a'lam, enggak tahu. Apa hukum petinju dan bela diri? Beda hukum petinju dengan bela diri. Bainahuma umumun wa khususun mutlaqon. Tidak semua bela diri itu petinju, tapi petinju termasuk teknik dalam membela diri. Bela diri ada silat, ada judo, ada karate, ada kungfu, ada tifan, apalagi ada dan lain-lain lah. Udah. Pada dasarnya bela diri nggak ada masalah. Tinju juga nggak ada masalah. Hanya saja yang bermasalah di tinju targetnya selalu wajah. Itu dia. Kalau dia bela dirinya targetnya dada misalnya, udah dirubah peraturan pertinjuan, yaitu dengan memukul dada misalnya, maka dipakaikanlah apa namanya yang di dada itu, itulah pelindung itu, gak ada masalah. Dia menjadi sama dengan ilmu bela diri yang lainnya. Demikian juga karate misalnya, ya kalau dia sedang karate itu kalau lagi diadu kata namanya, sedang melakukan kata. Kemudian dia berikan jurusnya mengarah ke wajah memang mau dia pukul, maka nggak boleh. Sebagaimana kata Rasulullah SAW tadi, idza qatala ahadukum falyajtanibul wajh. Apabila salah seorang kalian berkelahi, hindari wajah. Maka di sini masalahnya bukan cinjunya, bukan karatenya, bukan silatnya, bukan judonya, tapi masalah mukul wajah hukumnya haram. Mengapa tinju lebih parah, lebih dahsyat larangannya? Karena memang tinju semuanya tujuannya umumnya wajah, hook kiri, hook kanan, uppercut kiri, uppercut kanan. Sama semuanya wajah. Sekali-sekali pukul rusuk. Itulah dia. Jadi hukumnya terkait dengan wajahnya. Selanjutnya, Masya Allah banyak sekali yang masuk. Ustadz, Assalamualaikum. Subuh tadi ana sholat di belakang imam yang imamnya saat mau membaca doa kunut dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.
Dan ana pun terkejut dalam hati karena baru kali ini ana didapati seperti itu. Bagaimana status salat imam tersebut, Ustaz? Enggak ada masalah. Insyaallah tidak membatalkannya. Ya, insyaallah. Mengapa demikian? Karena dia berkeyakinan itu boleh dibaca. Itu permasalahannya. Ya. Tambahan daripada kunutnya. Tapi bagi orang yang dia tidak meyakini adanya doa kunut, kemudian dia sengaja mengucapkan apa yang tidak diucapkan Rasulullah ketika sholat, barulah sholatnya batal. Kenapa demikian? Karena dia telah bicara di luar pembicaraan yang boleh diucapkan dalam sholat. Namun apakah kalau dia tidak tahu, dia tidak batal. Apa dalilnya? Seorang sahabat yang bernama Muawiyah bin Hakam, ketika dia sholat bersama Rasulullah, ada seorang yang bersin. Dijawab dengan dia, yarhamukallah. Para sahabat lihat ke dia. Artinya ngasih kode supaya jangan ngomong. Malah kawan ini semakin hangat, semakin panas. Wah, thukla ummaya, ma sya'nukum tanduruna ilayya. Kalian itu kenapa kok nengok aku semua? Lebih parah dibandingkan yang pertama. Sahabat pukul-pukul paha mereka. Kasih isyarat supaya dia diam, jangan lanjutkan lagi. Barulah dia faham, tidak boleh bicara. Setelah sholat, Rasulullah panggil. Apa kata beliau? Inna hadis sholah. Ini sholat. La tasluh syai' min kalamin nas. Gak boleh dicampur aduk dengan ucapan manusia. Inna mahiyat takbir wa tasbih wa qiraatul Qur'an. Ini adalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Quran. Tapi Rasulullah tidak suruh dia ulangi sholatnya. Itu dia. Seandainya batal, tentu Rasulullah ulangi sholatnya. Nyuruh ulangi. Itu tandanya tidak. Jadi kalau dia nggak tahu, ya, atau nggak sengaja, tak mengapa. Misalnya ini, antum lagi sholat, ya, lagi sholat, kaki antum kepijak dengan teman sebelah, refleks antum mengatakan, aduh mak, ke refleks, kebiasaan, ya. Ada orang yang memang kebiasaannya ketika dia tersandung, astagfirullah, ada, ya. Ada yang tiba-tiba cicak. Jatuh ke hidungnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, itu kan refleks, tidak sengaja, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia sengaja, ada yang lewat, Allah ma lewat sini pula kau, batal lah itu. Batal. Ya. Ustadz, bagaimana menyikapi orang-orang yang beranggapan para ikhwan yang sudah mengenal sunnah itu pemalas? Ini sama seperti tadi lah. Nggak boleh kita pukul rata. Antum mengenal 1-2 orang yang kebetulan Masya Allah pemalas. Antum kan nggak kenal yang rajin-rajin. Jangan dipukul rata. Ya. Sekali lagi jangan dipukul rata. Yang malas-malas, yang rajin-rajin. Itu dia. Tidak ada manusia ini satu kelompok itu malas semua. Atau rajin semua. Pasti di sana sini ada baik dan buruknya. Itu kembali kepada tabiatnya. Kalau antum ketemu dengan seorang yang ngaji, agak kasar ngomongannya. Ya, agak BTL dia. Ini bid'ah, ini dhalalah. Wah, kasar-kasar orang-orang ngaji salaf ini. Ingat, dia yang antum temui seperti itu jangan disapu ratakan dengan yang lain, samakan. Ada yang lembut-lembut Masya Allah. Ya. Karena antum gak kenal aja, banyak. Saking lembutnya ada yang gak sampai gak kedengaran suaranya. Begitu. Ya, ada. Demikian. Jadi ingat, tidak boleh menilai semua sebagaimana yang antum kenal. Demikian. Kalau anti misalnya
kecewa dengan seorang ikhwan yang sudah ngaji, mungkin dikarenakan nggak diterima lamarannya, mungkin karena ditolak misalnya, jangan nilai semua ikhwan, aku trauma dengan ikhwan-ikhwan yang sudah ngaji. Begitu. Nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Kenapa? Banyak yang baik-baik, cuman belum ketemu. Qadarullah, anti ketemu dengan yang bermasalah, itu aja masalahnya. Ya. Nanti kalau ketemu dengan yang nggak bermasalah, Masya Allah, dunia terasa milik kalian berdua. Yang lainnya ngontrak. Itu aja, nggak boleh nilai semua sama rata. Apalagi kalau yang mengatakan, Ustadz nggak ada yang beres ikhwan, Ustadznya aja yang beres. Ayo mak, minta nomor rekening langsung saya. Ya itu dia ya. Ustadz, alhamdulillah Ana sekarang bekerja dan berpenghasilan lumayan dari kerja Ana. Ana kerja sebagai pengemudi ojek online syar'i, ojol umat, membawa penumpang akhwat juga Ustadz. Ana akhwat ya, dia akhwat. Membawa penumpang khusus akhwat. Bagaimana hukumnya Ana bekerja di tempat Ana bekerja sekarang Ustadz? Ana takut bertentangan dengan dalil sebaik-baik wanita tempat di rumah. Ikhwafiddin, memang untuk akhwat, untuk seorang wanita, waqarna fi buyutikunna. Wanita itu sebaiknya di rumah. Tapi terkadang mau tidak mau dia harus keluar rumah, ikut membantu keluarganya dalam mencari nafkah. Hukumnya apa? Boleh selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Boleh? Bukankah Asma binti Abi Bakar, dia ngambil biji korma dari luar rumahnya, ngangkat sampai sekian, ngangkat biji korma ini jauh. Sampai Rasulullah pernah berpapasan dengan Asma binti Abi Bakar dan menawarkan berboncengan dengan beliau. Kenapa? Membawa biji korma untuk memberi makan kudanya suaminya Zubair radhiyallahu anhu. Keluar dari rumah itu. Jadi sebaiknya di rumah, tapi kalau memang dia harus keluar rumah, maka harus memenuhi syaratnya dan ketentuannya yang telah ditetapkan oleh syariat. Seperti menutup aurat. Yang kedua, ya, penumpang yang diangkutnya hanya akhwat saja. Itu dia. Ya. Kalau ada laki-laki yang menjadi penumpang, dia harus tolak. Jangan ketika laki-laki yang agak hitam, aduh maaf, saya akhwat-akhwat aja. Ketika yang datang ganteng, oke bang, siap. Janganlah. Namanya godaan. Demikian. Itulah ketentuan di luar. Kemudian yang ketiga apa ikhwatiddin? Sudah dapat izin dari walinya. Kalau dia seorang istri, izin dari suaminya. Kalau dia seorang anak, izin dari bapaknya atau pamannya jika nggak ada bapaknya. Itu dia. Sama seperti hukum akhwat-akhwat yang bekerja di luar rumah yang lainnya. Itu dia. Tapi tetap yang terbaik apa? Di rumah. Kenapa mereka harus keluar rumah? Karena para laki-laki tidak memberi nafkah yang cukup. Itu dia. Coba kita seluruh laki-laki membolehkan, memberikan nafkah yang cukup. Dek, adik sebagai istri abang di rumah saja. Apa kebutuhan adik minta dengan abang? Apa? Mau apa? Bilang. Uang? Apa? Mau apa? Bedak? Apa lagi? Lotion? Kolon? Terserah. Apa? Sunblock? Minta. Apa? Kendaraan? Udah. Untuk ngantar anak-anak mau apa? Kendaraan beroda 2 atau 1? Silahkan mau aman. Memang harus begitu. Itu semua laki-laki yang menyediakan. Bukan perempuan. Antum kepingin istri antum cantik misalnya. Iya, serahkan ke perawatan. Ada LBC di sini, ada Bonowati di sini, ada macam-macam. Ya, udah. Ada hepeng. Antum punya hepeng, muluslah istri antum. Ini enggak. Karena hari-hari tengok yang akhwat di luar, tengok istri. Allah, semakin gelap aja istri saya ini. Gimana? Hari-hari disuruh, udah dek pakai bedak dingin aja buat sendiri. Tepung beras, taruh daun pandan supaya agak wangi sedikit. Demikian, itulah dipoles, tinggalkan matanya 2 gini. Malam mau terbangun terkejut, siapa nih? Oh, istri rupanya. Demikian, kalau siang pakai yang warna kuning, malam pakai yang putih. Itu zaman mama-mama dulu.
Yang nenek-nenek kita. Demikian sekarang sudah lotion, sudah krim, ada krim duha, ada krim tahajud, ada krim macam-macam. Begitu. Jadi jangan banding-bandingkan istri antum dengan para artis-artis itu. Artis itu ikhwatiddin. Bisa-bisa setengah gajinya itu untuk kecantikan semua. Antum ngasih istri 20.000 beli bedak. Mendingan antum beli batu bata ditumbuk tuh. Ditumbuk batu bata jadi tepung, udah seperti bedak FIFA itu dia. Itu kasih dia duit. Itulah dia seharusnya begitu kaum laki-laki bertanggung jawab. Mereka itu keluar kan gara-gara kita nggak memberikan yang cukup. Tapi gimana lah Ustadz? Saya nggak sanggup. Berarti sudahlah. Kalau dia membantu beri dia izin. Beri dia izin untuk membantu suaminya. Berarti dia sayang dengan suaminya. Itu ikhwatiddin. Jam berapa sudah? Taib sudah jam 6 lewat 5. Sebelum saya akhiri ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, ada yang menyampaikan ataupun ada yang sampai terfikir saya, sering kita kajian itu kita tidak mengenal orang yang di samping kita. Jadi sebelum saya bubarkan kajian, silakan antum kenalan dengan orang yang di samping antum. Kenalan. Yang bercadar buka cadarnya. Nanti jangan-jangan begitu buka cadar berjenggot dia. Kenalan. Jangan tanya punya adik perempuan atau belum. Enggak, jangan tanya ya. Demikian. Akhwat sudah selesai kenalannya? Demikian. Ya. Kalaupun yang tadi pakai cadar tadi coba buka sebentar aja. Supaya ketahuan laki apa perempuan. Baiklah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.